Oke, kita bersama dengan Coach Raul Miguel Hadinoto dari Bima Perkasa Jogja. Selamat hari Minggu, Coach. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Happy Sunday, gimana kabarnya? Baik-baik, so far baik-baik aja. Masih di Jogja ini? Masih di Jogja, masih aman di Jogja. Lebih aman ya kelihatannya ya? Lebih aman. Kegiatan sehari-hari sekarang apa, Coach, dalam masa-masa karantina seperti ini? Ya, yang pasti kita stay at home aja, cuman kita juga jaga kondisi, kita kasih sedikit kayak homework ke pemain yang harus dijalankan supaya jaga kondisi, karena kita kan belum tahu nih, so far keputusan IBL kan kemungkinan bulan Juni akan bergulir. Yeah. Tapi ya makanya kita tetap kondisi aja, kita lihat keputusan bulan Mei nanti gimana keputusan dari IBL aja gitu. Oke. Coach Ebos kan selama ini udah jadi coach dari head coach dari Bima Perkasa udah 4 season ya. Season ini season keempat ya. 3 tahun. Tahun ketiga ya. Apa yang paling Coach Ebos suka dari Yogyakarta? Kenapa bisa demikian istilahnya itu? Kelihatannya tidak mau pindah lagi dari Jogja. So far saya cukup betah di Jogja jadi di samping juga saya suasana saya suka di sini dan work ethic-nya juga bagus. Di sini juga kita proses membangun juga. Yeah. Jadi masih banyak yang harus kita bangun di sini dan manajemen dengan kita juga satu visi untuk kedepannya. Tapi ya itu ya saya bilang banyak kendala yang kita harus iniin ya, di samping juga kondisi yang tidak baik juga ya. Tapi ya kita so far kita di track yang benar. Mudah-mudahan sih untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi aja gitu. Musim lalu kan Bima Perkasa mencatatkan rekor 11 kali kemenangan dan 7 kali kekalahan. Kemudian masuk ke musim IBL 2020 ini kelihatannya ada sedikit masalah gitu ya terhadap performanya, underperform gitu. Kira-kira menjadi tantangan utama di IBL 2020 untuk Bima Perkasa apa, Coach ya? Yang pasti kalau dari evaluasi kita sih kita memang tahun ini banyak sekali kita mengganti pemain asing ya, pemain import terutama. Yeah. Itu salah satunya cedera, terus satu nggak perform juga nggak bagus. Jadi itu mungkin PR kita untuk next season supaya kita kalau ngambil pemain jangan terlalu banyak mengganti. Kalau bisa yang sesuai dengan komponen yang kita perlukan. Di samping itu juga mungkin kita lebih ke pemain lokal, mungkin kita lebih ke pemain muda dan kita harus push mereka gitu. Ya soalnya contohnya kita sudah kayak Tivan, kita kan emang dari kita push dia dari emang kita bikin program sesuai dengan yang kita mau, dan saya rasa mungkin next season-nya kita mungkin lebih mengarah ke sana, karena kita dengan kita bentuk pemain lokal kita bisa tahu apa yang kita mau dan apa yang kita perlukan nanti untuk mengambil pemain import yang untuk keperluan tim jadinya. Gitu. Berbicara mengenai pemain lokal, bagaimana status update dari Yanuar Priasmoro? Yanuar so far sudah membaik, tapi belum 100%, tapi sudah ada 60-70% sudah membaik ya. Dia cukup latihan tetap cukup intens juga untuk dia, cuman saya nggak yakin juga dia akan perform akan tahun ini akan lebih baik, cuman saya rasa next season mungkin dia akan lebih baik gitu. Ya. Saya lihat untuk perjalanan di IBL 2020 ini ya, mungkin salah satu pemain Bima Perkasa yang menonjol, atau dua ya, itu adalah Nuke Trisaputra dan juga Muhammad Alan Asadi gitu. Kira-kira nanti ke depannya role dari kedua pemain ini bagaimana, Coach? Ya mungkin ya dengan nggak ada Yanuar, jadi saya perlu pemain yang step up. Jadi dua role ini mungkin akan menjadi kunci penambah skor kita ya. Jadi mudah-mudahan ya termasuk Tivan mungkin juga kita akan push untuk tahun depan untuk bisa lebih baik dari tahun ini gitu. Jadi ya saya rasa role-nya mereka berdua cukup dibantu dengan Yanuar. Saya rasa Bima Perkasa mungkin tahun depan akan lebih banyak tukang skornya lah istilahnya gitu.
Dari pemain lokal ya. Kalau dari sudut para pemain import, kira-kira akan terjadi perubahan filosofi nggak, Coach, dengan tipe-tipe pemain import apa yang akan diambil Bima Perkasa musim depan? Mungkin akan sedikit bergeser sedikit, jadi mungkin kita akan mencari karena terus terang kita kekurangan big man, jadi mungkin kita akan mengambil yang pemain big man yang benar-benar solid big man yang bisa membantu kita dalam rebound, mungkin dengan mungkin juga scoring juga, dengan mungkin juga untuk defense juga, karena dengan kehilangannya Galang kita mungkin cukup berdampak signifikan ya untuk kelihatan di tahun ini gitu. Kalau dari sudut primary ball handler seperti posisi 1 point guard, apakah ini termasuk jadi fokus juga dari strategi permainan dari Coach Ebos untuk Bima Perkasa? Mungkin makanya saya bilang kita akan fokus pertama ke big man, kedua mungkin ke posisi 1 yang bisa bring up the ball kan ya. Jadi kita perlu benar-benar satu point guard murni yang bisa mendistribusikan dan menjadi lead juga gitu. Jadi mungkin lebih baik dari David Seager ya. Jadi saya rasa mungkin yang lebih dominan menjadi leader juga, tapi bisa juga sebagai point guard yang bisa mengatur semuanya dan mungkin juga scorer juga. Oke. Karena kita lihat David Seager kan tendensinya dia sebenarnya sebagai scorer. Jadi mungkin Coach Ebos mungkin mencari yang lebih sebagai ball distributor, Coach ya. Ya. Dengan adanya Nuka mungkin saya rasa dan Januar saya rasa saya perlu orang yang bisa bawa bola, jadinya saya rasa gitu. Jadi kita perlu orang yang bisa bawa bola karena kita cukup banyak scorer yang bisa yang kan Tivan pun juga sebenarnya bukan ball handler. Jadi dia lebih banyak ke skor juga sebenarnya. Karena jadi makanya kita perlu orang yang bisa bawa bola dan mendistribusikan membalance tim untuk bisa lebih tenang, lebih temponya diatur dan menjaga permainan anak-anak gitu. Oke. Kalau dari visi Coach Ebo sendiri dalam waktu 1, 2, 3 tahun ke depan ini, dalam waktu relatif yang tidak terlalu lama dari sekarang, kira-kira target apa yang akan ingin dicapai oleh Bima Perkasa dalam skenario terbaiknya? Dalam skenario terbaik sih kita sih rencananya emang kita punya planning untuk menjadi juara. Tapi itu kan perlu proses itu nggak gampang. Jadi kita perlu benar-benar perlu proses yang dari bawah yang benar-benar punya fondasi kuat gitu. Jadi karena untuk membangun satu tim yang bisa kuat kayak Pelita Jaya, Satria Muda yang punya fondasi kuat itu kan perlu waktu, perlu proses. Jadi saya rasa skenario itu yang kita harus sama-sama bangun baik dari coaching staff maupun dari manajemen yang membangun itu untuk bisa 2-3 tahun bahwa kita punya fondasi yang kuat untuk bisa begitu terus gitu. Kita kembali ke pemain import, Coach ya. Yang terakhir menjadi pemain yang masuk itu adalah Filip Pejovic dan juga Mamadou Diakite. Mungkin Coach Ebos bisa sharing dikit ya, alasan utama untuk merekrut 2 pemain ini kenapa? Yang satu, kalau Mamadou emang kita perlu menggantinya adalah pemain yang bisa memain di bawah dan bisa juga untuk menjaga ya. Tapi itu saya bilang faktor tinggi badan yang mempengaruhi, akhirnya kan kita dapat main ternyata tingginya nggak sesuai gitu. Tapi secara keseluruhan dia bermain secara efisien, secara Mamadou secara efisien banget. Setiap permain selalu double gitu. Jadi saya rasa dia cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Kalau untuk Pejovic, saya rasa saya perlu stretch 4 ya, yang bisa main 3, main 4, dan saya rasa dia pemain cukup smart untuk bisa melakukan tugasnya dan dia salah satu pemain yang bukan selfish. Jadi dia bisa mengangkat tim, dia bisa dan dia adalah pemain yang dia tidak terlalu mikirkan skor banyak, tapi kapan dia perlu untuk skor, kapan dia harus untuk ini, dia bisa tahu timingnya cukup bagus gitu. Jadi ya mungkin ya itu sebenarnya dengan mendatangkan Legend Lawson mungkin akan jadi trio cukup menakutkan sih, tapi ya belum sempat main kan, belum sempat main, jadi ya jadi nggak kelihatan jadi sebenarnya gitu. Gitu. Kalau
ke depannya, mau kayak musim depan, ada kemungkinan nggak pemain yang bermain di Bima Perkasa musim ini akan dipakai kembali? Kita akan lihat. Jadi itu juga masih dalam tanda tanya. Jadi masih tanda tanya gitu ke depannya, karena terus terang kita juga belum masih menunggu keputusan dari IBL apa terus apa enggak. Dari situ baru kita evaluasi, baru kita akan melihat bahwa arahnya kita mau kemana nih dengan top pemain yang sekarang ini ada beberapa juga pemain yang udah nggak muda lagi. Jadi kita perlu harus berpikir panjang, apakah kita akan merombak lagi dengan pemain muda, apa kita harus punya, dan itu harus didiskusikan dengan owners juga. Jadi kedepannya kayak gimana gitu. Dan dari kata-kata Coach Ebos ini kelihatannya memang Coach Ebos mungkin komit untuk jangka panjang nih dengan Bima Perkasa dan Kota Yogyakarta. Ya. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau Mama dalam masa-masa ini bagaimana Coach Ebos menjaga fit tubuh dan juga menjaga kesehatan? Makan sehari-hari bagaimana sekarang? Ya, makan sehari-hari saya sih kebetulan juga nggak terlalu cukup ngatur makan, tapi yang pasti saya tetap masih olahraga tiap hari. Ya, masih menjaga badan. Ya, cuma bedanya nggak bisa keluar karena kan gym tutup semua nih. Jadi olahraga sendiri aja. Masih cross training terus, Coach ya? Masih. Mas sekarang malahan sepedaan aja, lebih gampang jadinya. Kalau sepedaan kan berarti masih bisa keluar di Jogja, masih bisa melihat-lihat. Apakah ada perubahan dari situasi di masyarakat di Jogja? Saya masih tiap pagi masih sepeda itu, cuman nggak terlalu jauh-jauh banget. Cuman masih banyak yang olahraga. Cuman saya rasa di Jogja itu masih lebih tertib ya dibanding di Jakarta. Mungkin kita lebih nggak social distancing aja, kita terus lebih cuci tangan habis sepedaan, mungkin kita pada nggak terlalu ngumpul atau nggak tidak ngumpul. Saya rasa kita lebih tertib, nggak terlalu gimana. Dan olahraga sih masih banyak, yang saya masih banyak gitu, tapi tidak ngumpul lah istilahnya. Dan mereka juga banyak yang ada di grup juga bilang ya habis olahraga mereka langsung mandi, langsung shower, nggak pegang apa-apa. Jadi saya rasa semua masih oke-oke. Oke, Coach, terima kasih informasinya, terima kasih waktunya untuk interview ini, dan mudah-mudahan Bima Perkasa bisa comeback on track dan kembali on winning side. Mungkin di liga ini berlangsung kembali di Juni maupun di musim depan. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Ya, sukses. Yuk.